Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Aryani ini 2019-33046 kelas Database Management System A. Aku mempresentasikan tentang konsep entitas. Pertama ada terminologi, yaitu terdiri dari entity, atribut, data value atau data yang berisi nilai atau isi data, record atau tuple, dan file. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit terdiri dari pasien, dokter, obat, dan kamar. Kemudian, entity pada universitas terdiri dari mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Atribut, setiap entity pasti mempunyai atribut, yaitu atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Contoh, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobi. Atribut adalah data elemen, data file, dan data item. Yang dimaksud atribut adalah yang di atas, NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Entity mahasiswa dengan atribut NIM, nama mahasiswa, alamat, dan IPK. Kemudian data value atau nilai atau isi data. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contoh, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Data value adalah contohnya Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Yang di atas adalah atribut, yang di bawah adalah data value. Data value terdiri dari NIM, nama, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Terdiri dari isinya ini. Kemudian ada record atau tuple. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang suatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu rekod terdiri dari file-file yang saling berhubung untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu rekod, yaitu adalah seumpama nama mahasiswa Adi dengan NIM 672010001, tanggal lahir 1 Januari 95, kemudian alamat mahasiswa Solo, terus IPK 3,01. Ini direkod dalam satu, dan seterusnya. Kemudian file. File merupakan kumpulan rekod-rekod sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file terdapat rekod-rekod yang sejenis, nama sama besar, sama bentuk, merupakan suatu kumpulan entity yang seragam. Kemudian database management system atau DBMS. Database adalah kumpulan file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam bentuk tertentu. Terus kemudian set program pengelola, suatu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. Kemudian database management system atau DBMS adalah suatu koleksi kumpulan data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses database yaitu membaca data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data. Di sini dokter adalah entity-nya. Terus dokter ID dan spesialis ini adalah value-nya. Ini admin ini adalah penghubung antara pasien. Kemudian berarti dokter dihubungkan dengan pasien. Pasien terdiri dari pasien number dan pasien name, nama pasien. Terus 1 dan M adalah one to many, atau satu dokter ke banyak pasien, atau bisa juga many to many, yaitu banyak dokter ke banyak pasien yang menerima. Terus database digunakan untuk mengatasi masalah adalah redundansi data atau penggandaan, inkonsistensi data,
kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyak pemakaian, masalah keamanan, security, masalah integrasi kesatuan, masalah data, independensi, redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan data file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposit, juga pada file rekening koran dan juga file nasabah. Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya pengaksesan jadi lebih banyak. Terus inkonsistensi data, yaitu penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi data atau data tidak konsisten. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsistensi tadi. Terus kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode pos 50711 Salatiga, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka kesulitan ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan atau user friendly. Kemudian multiple user atau banyak pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Diakses oleh program yang sama tetapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semuanya daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate data secara stimulan. Terus masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai pegawai, gaji pegawai hanya boleh dibutuhkan oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan bagi bagian gudang untuk membaca dan mengubahnya. Kemudian keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program dengan menggunakan password user level untuk setiap Kemudian masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengkaitkan kedua file tersebut. Kemudian masalah database independensi atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun, perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya, syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal 25.000. Syarat ini tentu dimasukkan dalam database yang dibangun. Namun, bagaimanakah bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Di sini pemrogram aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah, dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Terus abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Terus paket bahasa SQL atau Structured Query Language, sebuah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data rasional. Data manipulasi lanjut atau DML terdiri dari select, insert, update, delete, dan merge. Data definisi lanjut atau DDL terdiri dari create, alter, group, rename, truncate, comment. Kemudian data control language DCL terdiri dari current, revoke. Terus transaction control
terdiri dari commit, rollback, save point. Kemudian data manipulasi language atau DML. Bahasa yang membolehkan pemakaian untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di dalam database, menyisipkan informasi baru ke dalam database atau menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML. Prosedural yaitu membutuhkan pemakaian untuk mengspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Kemudian non-prosedural yaitu membutuhkan pemakaian untuk mengspesifikasi data apa yang dibutuhkan tanpa mengspesifikasi bagaimana untuk mendapatkannya. Kemudian ada paket bahasa prosedural DML adalah DBASE 3 Workbase, sedangkan non-prosedural DML adalah SQL, Structural Query Language, dan GBA, yaitu Query by Example. Terus, data manipulasi language atau DML adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian di DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language adalah select bintang from nama table, terus insert to nama table, terus value nilai tersebut. Jika diupdate adalah update nama table, di set nilai baru, where kondisinya. Jika mau di delete yaitu delete nama table, where kondisinya yang akan di delete. Kemudian data definition language atau DDL. DDL bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau scheme database. Suatu set pemerintah dalam DDL yang menspesifikasi suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai. Pemerintah dalam DDL adalah create, modify report, modify struktur. Terus penggunaan database. Database dapat digunakan untuk database manager, database administrator, dan database user. Database manager adalah suatu modul pemrograman yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Kemudian database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Database user adalah orang yang melakukan bagaimana informasi dibaca dan menyimpan data baru ke dalam database. Hardware, kita harus memiliki hardware semua. Terus database administrator dan database designer adalah mendesain di dalam DBMS sendiri terdapat database administrator dan designer. Database designer. Database designer itu adalah untuk mendesain database-nya, terus manager untuk memanage datanya. Kemudian di dalam aplikasi program kita membutuhkan analis programmer yang membuat, terus end user itu adalah pengguna terakhir. Terus dapat diakses di DBMS. Sistem administrator adalah orang yang bisa mengakses keseluruhan data ini. Terus pemakaian database atau database user. Pertama, programmer aplikasi atau PA, casual user. Terus naive user, spesialis user. Programmer aplikasi, programmer profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, Java, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintaks DML berbeda dengan sintaks bahasa komputer pada umumnya. Casual user adalah pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query prosesor yang mengambil dari perintah DML. Naive user, pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program.
tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Spesialis user adalah pemakaian khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah computer-aided decision system, knowledge base, expert system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data kompleks, misalnya data grafik, data audio. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.